Renungan Harian Katolik Jumat 21 Juni 2024. Harta surgawi. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius bab 6 ayat 20 sampai 21. Saudara-saudara, ada seorang yang begitu kaya raya. Awalnya dia rajin ke gereja, ia juga rajin mengikuti kegiatan lingkungan. Suatu ketika rumahnya dibobol maling dan beberapa harta miliknya hilang. Orang itu menjadi begitu takut untuk meninggalkan rumahnya karena banyak harta yang tersimpan di dalam rumah itu. Orang itu menjadi jarang ke gereja, kegiatan-kegiatan di lingkungan ia tinggalkan, bahkan ketika hari raya Natal pun orang itu tidak ke gereja demi menjaga harta yang ada di dalam rumahnya. Ia ketakutan jika hartanya hilang. Kisah ini membeberkan apa yang disabdakan Tuhan dalam bacaan Injil hari ini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati orang yang memiliki harta yang banyak itu tidak lagi lekat pada Tuhan, tetapi lekat pada hartanya, yang suatu saat harta itu dapat dimakan ngengat dan karat atau dibobol maling. Orang kaya itu memang punya harta yang banyak di bumi, tetapi tidak punya simpanan harta surgawi. Karena itu seluruh waktunya digunakan untuk menjaga hartanya di bumi sampai tidak punya waktu lagi untuk mengumpulkan harta surgawi. Saudara-saudara, semoga Tuhan Yesus menjadi harta satu-satunya yang paling berharga di dalam hidup kita. Dengan demikian hati kita selalu terpaut padanya. Namun, seringkali kita sulit membedakan mana harta duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah dan mana harta surgawi yang selaras dengan kehendak Allah. Untuk itulah mata kita perlu dicelikan oleh Yesus. Mata adalah pelita tubuh. Mata di sini adalah hati nurani. Mata terang melambangkan kemurahan hati, mata gelap melambangkan kepicikan. Kemurahan hati dapat menjadikan harta duniawi sebagai sarana keselamatan. Kemurahan hati mengilahikan harta duniawi. Karena itu, Yesus mengingatkan kita pula untuk menjaga mata hati kita agar tetap kudus, terang, dan tak bercacat. Sebab, jika terang hati kita menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita kadang masih ragu meninggalkan kecenderungan dan kesibukan mencari harta duniawi demi mengejar harta surgawi, padahal Yesus telah menyingkapkan bahwa harta kekayaan duniawi tidak dapat dimiliki selamanya. Tidak jarang kita pun memeras tenaga berpacu dengan waktu demi harta duniawi, yang semuanya akan hilang lenyap dan tidak satu pun dapat dibawa saat mati. Yesus menghendaki para murid-Nya agar mengumpulkan harta surgawi yang tak akan hilang dan dapat dibawa mati. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya terus-menerus mengejar dan sibuk mengumpulkan harta surgawi untuk dibawa mati. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Aloysius Gonzaga. Santo Aloysius Gonzaga berasal dari keluarga bangsawan. Ia sendiri merupakan ahli waris dalam keluarganya. Keluarganya senang bertengkar dan bertarung. Akan tetapi, ia sendiri merupakan pribadi yang halus dan rendah hati. Ketika rekan-rekan seusianya asyik membangun karir, bersaing untuk memperoleh kedudukan yang tersohor, ia memilih menjadi biarawan, membina diri
dan dibentuk seturut karya Allah. Laksana besi yang ditempa oleh Allah sendiri. Akhirnya, ia wafat dalam usia yang masih muda, usia 20-an tahun, karena tertular sakit dari orang-orang yang dilayani. Gereja menetapkan dia sebagai salah satu pelindung orang muda. Dari pemuda kudus ini kita diingatkan bahwa di tengah dunia yang seringkali diliputi kegelapan ini, kita diajak untuk menjaga mata hati tetap terang lewat mati raga dan amal kasih. Dengan begitu, kita tanpa bermaksud mencari imbalan, perlahan namun pasti sedang mengumpulkan harta surgawi. Ya Bapa, terangilah selalu mata hati kami agar kami mampu menemukan harta surgawi di tengah kegelapan dunia ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.